أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra syami lil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Amma ba'du. Alhamdulillah, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama, tidak bosan-bosannya kita selalu memunajah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bosan-bosannya kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jam ini, menit ini, detik ini, bahkan pada detak jantung kita saat ini, Allah tidak putus-putusnya memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Nikmat iman wal Islam, nikmat kesehatan yang paling kita rasakan sampai di bulan Ramadan ini, nikmat umur kita yang berkah, panjang umur lagi berkah. Mudah-mudahan kesempatan ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat ring salam selalu kita aturkan kepada penghulu para nabi dan rasul, nabi terakhir yang membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, dari zaman unta buncit sampai zaman Suprapi, dari zaman bangsa yang tak beradab, bangsa yang biadab menjadi bangsa-bangsa yang beradab. Beliaulah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarga, sahabat, tabi'in hingga umatnya yang menjalankan sunnahnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat dan pertolongan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saat ini sudah saatnya kita saling bahu-membahu, bersatu padu melawan berbagai macam problematika yang kita hadapi saat ini, masalah yang kita hadapi saat ini. Sudah saatnya kita merangkul, tidak lagi memukul. Sudah saatnya kita ini bersama-sama memberikan semangat daripada satu dengan yang lain. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, umat Islam, bangsa Indonesia ini bisa kita gambarkan dengan 5 jari kita ini. Yang pertama, saudara, yaitu jari jempol ni. Jempol ni ibaratkan umarah kita, pemerintah kita, pemimpin kita. Kalau pekerjaan udah diginikan, wah mantap. Kalau pemerintah udah begini, mantap. Tapi kalau udah begini, udah kiamat ya. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yaitu jari telunjuk. Telunjuk ini untuk menunjuk. Kita ibaratkan orang kaya, orang berduit, dia dah orang pebisnis, pengusaha, inspektor sekali. Kalau orang kaya dah nunjuk, jadi itu benda. Tapi kalau macam kita orang sederhana ni, nunjuk, masih dipertimbangkan. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya jari tengah. Wah, jari tengah ni luar biasa ni. Tidak ke kanan, tidak ke kiri, tengah-tengah dia, ya tak? Nah, ibaratkan ini cendekiawan, ulama kita, TNI, Polri itu netral, tidak memihak daripada satu bagian, tak ada. Keberadaannya tu tak di mana, tapi ada di mana-mana, netral saja. Selanjutnya yaitu jari manis kita. Jari manis kita ini ibaratkan remaja. Masa remaja itu manis, pemuda, pemudi, luar biasa. Tak pernah saya dengar pidato itu datuk-datuk harapan bangsa, kakek-kakek penerus bangsa, tak pernah. Pasti pemuda, pemudi harapan bangsa, penerus agama, pasti itu. Selanjutnya yang terakhir yaitu jari kelingking. Jari kelingking ini kecil tapi mantap. Kalau pingsut, kalau sweet kata kita, ya tak? Jempol tu kalah sama kelingking. Kelingking ni ibaratkan perempuan,
wanita. Luar biasa. Banyak kekuasaan yang kalah sama kelingking, perempuan. Nabiullah Adam yang mendorong beliau untuk memakan buah khuldi di surga itu kelingking. Ya. Ada lagi Julius Caesar, itu tunduk kalah sama Cleopatra. Siapa Cleopatra? Kelingking. Ada lagi yang namanya Napoleon, singa daratan Eropa, the Lion of Europe, punya negara yang kuat, tentara yang mantap, tapi bertekuk lutut daripada Margaret Besafi. Siapa? Kelingking. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala kalau menyatukan ini semua menjadi satu padu yang kompak, insya Allah dunia ini, bahkan Indonesia, bisa bangkit dari keterpurukan, bisa melewati berbagai macam tantangan kalau 5 pilar ini bersatu padu, saling menguatkan. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ibaratkan umat Islam, bangsa Indonesia ini bisa kita ibaratkan suatu bangunan umat Islam bangsa Indonesia ini. Ada pintu, ada jendela, ada lantai, semua punya fungsi. Kalau sampai ngomong atap nih, genteng nih ngomong sama tiang misalkan, dia saling menyalahkan, apa cerita? Macam mana? Genteng ngomong, tiang enak kita ya di bawah, saya panas berjemur, panas kepanasan, ya tak? Hujan kehujanan, kata genteng, enak kita di bawah tu. Apa pergi budak-budak degel tu saya dilempar biasa, kata genteng ni, kata atap ni. Tapi tiang pun ngomong gak baik-baik gak sikit, genteng atap ngomong tu. Kalau tak ada saya di bawah ni, macam mana kau tercogok di atas tu? Kan? Macam mana kau nongkrong di atas tu kalau tak ada aku ni, tiang yang menopang engkau tu? Hati-hati ngomong. Itu saling menyalahkan. Padahal genteng, atap ni ada fungsi, tiang ada fungsi, jendela ada fungsi, semuanya ada fungsi, bersatu padu. Nah, ibaratkan umat Islam, bangsa Indonesia ini, tubuh kita ni, badan kita ni, satu sakit, yang lain merasa. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita selalu menjaga semangat kebersamaan kita. Mudah-mudahan Allah angkat mara bahaya, musibah, wabah penyakit COVID-19 corona kata kita ni. Mudah-mudahan Allah angkat dengan semangat kita semua. Kita hanya bermunajat, kita hanya berdoa, mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita berdoa, alangkah baiknya kita berusaha, karena hidup ni betul perlu yang namanya duit, D-nya itu doa. Setelah kita berdoa, U-nya itu usaha. Setelah kita usaha, I-nya itu adalah ikhtiar, ikhlas. Selanjutnya yang terakhir adalah T, yaitu tawakal, berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu tenang, hati kita diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka lutfa fi ma jarat bihil maqadir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melindungi kita, menjaga kita. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat, baik untuk diri saya pribadi dan juga umat Islam semuanya, bangsa Indonesia semua. Mudah-mudahan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akhiri, maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.